Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah biokimia, Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama MS. Selamat pagi juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, kami dari kelompok B8 akan membawakan materi tentang aspek kimia bioanorganik mineral. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Baik, yang pertama ada Dava Baihaki dengan NIM akhir 070, kemudian saya sendiri Niputu Dewi Rahmawati dengan NIM akhir 071, selanjutnya Desi dengan NIM akhir 072, Renya Octavia Rosari dengan NIM akhir 073, dan Raymond Lee dengan NIM akhir 074. Baik, saya akan masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, mineral merupakan bahan anorganik yang dibutuhkan dalam proses kehidupan, baik dalam bentuk ion maupun dalam bentuk elemen bebas. Ion adalah molekul atau atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan positif dinamakan kation, ion yang bermuatan negatif dinamakan anion. Jika ion positif dan ion negatif didekatkan, maka akan terjadi reaksi tarik-menarik dan akan terbentuk senyawa seperti Ca2+, N+, dan lain sebagainya. Kemudian, elemen bebas adalah elemen yang tidak berikatan dengan elemen lain, seperti contoh oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Mineral diperoleh dari makanan karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri, baik itu yang bersumber dari hewani ataupun dari produk nabati. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan mineral mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Mineral ini merupakan penyusun 4% dari total berat badan dan tidak dapat diubah oleh proses pencernaan dan juga metabolisme. Fungsi mineral secara umum yaitu pemeliharaan fungsi normal tubuh, pengatur kerja enzim, memelihara keseimbangan asam dan basa, memelihara kepekaan saraf dan otot, sebagai katalis berbagai reaksi biokimiawi dalam tubuh, transmisi sinyal pada sel saraf, produksi hormon, penyusun organ vital seperti darah, tulang, dan juga gigi, dan sebagai kofaktor. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mineral ini dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama, mineral makro yang terdiri dari sodium, potasium, klorida, magnesium, fosfor, dan kalsium. Kemudian mineral mikro yang dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti besi, tembaga, zinc, yodium, dan fluoride. Baiklah, saya akan mengambil alih presentasi. Berikutnya magnesium. Magnesium merupakan kation bivalen yang cenderung berfungsi sebagai selator. Setelah natrium yang memiliki kation paling banyak dalam cairan interseluler, ada magnesium di posisi keduanya. Magnesium ialah mineral paling penting selain Ca dan P. Di dalam interseluler sel sering ditemukan berikatan dengan ATP yang berperan sebagai kofaktor. Magnesium berperan dalam reaksi penghasil energi, mengatur keseimbangan elektrolit di dalam sel, dan menghambat kalsium di sinapsis sel saraf. Jadi sumber-sumber magnesium itu terletak pada pisang, pada gandum utuh, ada pada brokoli, pada coklat hitam, ikan salmon, alpukat, tahu dan tempe, bayam, susu kedelai, dan kacang almond. Kalsium. Kalsium ialah mineral paling banyak yang ada dalam tubuh, di mana 99%-nya terdapat pada jaringan keras seperti tulang dan gigi, dan sisanya atau 1%-nya berada pada jaringan lunak yang berada di darah. Kalsium termasuk logam alkali tanah yang berfungsi untuk 1. Dapat mengatur fungsi sel, 2. Mengatur jalannya kerja hormon, yang ketiga, pembentukan otot, tulang, dan gigi, yang keempat, mengatur pembekuan darah, yang kelima, katalisator reaksi, dan yang terakhir berpengaruh dalam kontraksi otot. Sumber kalsium datang dari susu, sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan salmon, dan semua jenis makanan yang mengandung tepung. Potasium.
Potasium merupakan mineral esensial dan dikenal sebagai elektrolit dan merupakan kation utama yang berada di dalam intraseluler. Fungsinya adalah menjaga potensial membran sel, kofaktor enzim, bersama Na mengatur keseimbangan cairan dan asam basa, bersama kalsium berperan dalam transmisi dan kontraksi otot, dan membantu pertumbuhan sel. Sumber potasium ada pada ubi, daun pit, kacang panjang, pisang, ikan, dan kerang. Besi. Besi merupakan mikromineral paling banyak di dalam tubuh. Dalam tubuh berbentuk Fe2 dan Fe3. Bentuk bebas Fe dalam tubuh sangat rendah dan memiliki fungsi sebagai pembentuk hemoglobin dan mioglobulin untuk mencegah dan menjaga tropisme dan sebagai alat angkut oksigen. Sumber zat besi ada dua, yaitu sumber hewani dan sumber nabati. Pada sumber hewani terdapat pada daging-daging dan ikan, dan pada sumber nabati terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah jeruk. Terima kasih atas waktunya. Akan saya lanjutkan dengan mineral yang dinamakan zinc. Zinc dibutuhkan untuk pembentukan substansi genetik dalam sel dan untuk reproduksi biologis. Selain itu, zinc juga diperlukan dalam sintesis DNA dan juga RNA. Zinc memelihara keseimbangan asam basa dengan caranya sendiri, yaitu mengangkut CO2 dan mengeluarkannya dari paru-paru. Bagian dari enzim DNA dan juga RNA polimerase. Zinc juga digunakan sebagai pengembangan fungsi reproduksi laki-laki dan pengembangan sel sperma. Contoh makanan yang mengandung zinc adalah daging merah, kacang-kacangan, susu, telur, dan gandum. Mineral sulfur merupakan bagian zat gizi esensial seperti B1, biotin, koenzim A, metionin, dan sintein. Paling utama terdapat di tulang rawan, kulit, rambut, dan juga kuku. Sulfur diabsorpsi dengan asam amino atau sebagai sulfat organik. Sulfur terdapat dalam berbagai macam makanan, seperti contoh daging, kacang, biji, telur, susu, sayuran, buah kering, bumbu, dan juga rempah-rempah. Selanjutnya ada natrium. Natrium ialah kation utama dalam cairan ekstraseluler dan dengan fungsinya sebagai berikut, yaitu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan juga mencegah darah tidak masuk ke dalam sel. Selain itu juga dapat menjaga keseimbangan asam dan basa, transmisi syaraf dan kontraksi otot, dan yang terakhir yaitu absorpsi glukosa dan alat angkut gizi melalui dinding usus halus. Natrium dapat diperoleh dari beberapa sumber sebagai berikut, yaitu dari jus sayuran dan juga dari keju cottage. Setelah itu kita mempunyai mineral yang disebut dengan fosfor. Fosfor kedua terbanyak dalam tubuh setelah Ca. Sebagai fosfolipid, fosfor merupakan komponen struktur dinding sel yang mempunyai fungsi klasifikasi tulang dan gigi, mengatur pengalihan energi, absorpsi dan transportasi zat gizi, dan juga untuk mengatur keseimbangan asam dan basa. Mineral selanjutnya yaitu klor. Klor ialah anion utama ekstraseluler dengan konsentrasi tertinggi yang berada di otak, sumsum tulang belakang, lambung, dan juga pankreas. Fungsinya yaitu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, bagian dari asam lambung untuk menjaga suasana asam pada lambung untuk kerja enzim-enzim lambung, dan juga untuk menjaga keseimbangan asam basa bersama fosfor dan sulfur, lalu membantu mengangkut CO2 dalam plasma darah ke paru-paru. Mineral selanjutnya yaitu iodium yang terdapat di dalam tubuh dengan jumlah sedikit. 75% iodium yang ada dalam tubuh berada dalam kelenjar tiroid. Fungsi iodium adalah mengatur pertumbuhan dan perkembangan, mengatur suhu tubuh, reproduksi, pembentukan eritrosit, fungsi, dan juga otot syaraf. Melakukan pengubahan karoten menjadi vitamin A, dan juga membantu sintesis protein dan karbohidrat, lalu mensintesis kolesterol darah. Iodium dapat diterima dari berbagai bahan makanan seperti garam, susu, yogurt, nori, keju, udang, tuna, dan juga telur. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai tembaga. Jadi tembaga sendiri merupakan mineral mikro, artinya jumlah di dalam tubuh itu sangat sedikit. Nah, fungsi dari tembaga ini merupakan bagian dari enzim. Enzim itu merupakan enzim ceruloplasmin yang dapat mengoksidasi besi ferum menjadi feri. Nah, yang kedua itu mencegah anemia.
Mencegah anemia itu dengan cara memantau dan mengabsorpsi besi, terusnya merangsang sintesis Hb dan melepas simpanan besi ferritin dalam hati. Sumber dari tembaga sendiri itu ada yang pertama adalah kuaci, yang kedua tempel, yang ketiga coklat. Nah, adapun dampak apabila tembaga ini kelebihan di dalam tubuh. Yang pertama, apabila terjadi pada bayi, maka bayi itu akan kemungkinan besar akan terhambat untuk pertumbuhannya, ada kegagalan dalam pertumbuhan. Nah, yang kedua itu antibodi juga bisa, kekebalan tubuh juga bisa berkurang. Yang ketiga itu menghambat proses pembentukan Hb. Selanjutnya ada krom. Fungsi dari krom sendiri yang pertama itu sangat dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Yang kedua, akan memudahkan masuknya insulin ke dalam sel-sel. Nah, kerjanya ini adalah krom itu bekerja sama dengan insulin untuk memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel-sel. Nah, sumber dari krom sendiri yang pertama itu ada brokoli, ada anggur, sama jagung. Apabila kekurangan krom, akan berdampak kepada kelelahan, terusnya ada ingatannya akan buruk, terusnya kesehatan mata buruk, dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya ada selenium. Selenium itu merupakan termasuk ke dalam mineral mikro. Yang kedua itu merupakan bagian esensial dari enzim glutatin peroksidase. Yang ketiga itu merupakan trace mineral yang penting yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit karena dia merupakan mineral makro. Terusnya dapat bekerja sama dengan vitamin E dalam peran sebagai pencegahan dalam peran untuk antioksidan. Terusnya yang terakhir itu dapat digabungkan dengan protein dalam bentuk selenoprotein. Nah, fungsi dari selenium sendiri yang pertama itu dapat bekerja sama dengan vitamin E sebagai antioksidan. Jadi seleniumnya ini akan mencegah terbentuknya peroksida dengan apa? Dengan memecah peroksida sendiri menjadi sesuatu yang tidak toksik, sedangkan vitamin E ini akan menghalangi bekerja radikal bebas. Nah, apabila tadi peroksida ini sudah dipecah dan sudah menjadi tidak toksis, nah dapat juga mencegah terjadi timbulnya penyakit degeneratif seperti kanker. Nah, sumber dari selenium sendiri yang pertama ada kacang. Apabila kekurangan selenium sendiri, tentunya akan ada dampak. Di antaranya itu ingatan akan berkurang dan akan mudah mengalami kelelahan. Oke, selanjutnya ada fluor. Fluor itu terdapat dalam tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Nah, di tubuh manusia sendiri hanya ada sedikit. Nah, fungsi fluor sendiri yaitu sebagai mineralisasi tulang dan pengerasan imal gigi. Yang kedua itu dapat mencegah osteoporosis. Kemudian selanjutnya ada kobalt atau yang bisa ditulis CO. Kobalt ini merupakan unsur mineral esensial yang berguna untuk pertumbuhan dan merupakan bagian dari vitamin 12. Fungsi kobalt sendiri yang pertama untuk membentuk pembuluh darah serta membangun vitamin B12 dan yang kedua mampu mengaktifkan enzim di dalam tubuh manusia. Sumber kobalt ini bisa kita didapatkan lewat beberapa sayur-sayuran seperti kol, selada, kemudian bisa juga lewat gandum dan juga buah tin. Kemudian ada silikon atau yang biasa disebut dengan Si. Silikon ini merupakan konsentrasi tertinggi pada epidermis dan jaringan ikat dan berperan dalam klasifikasi tulang dan mempengaruhi sintesis kolagen. Dalam silikon ini konsentrasi dalam plasmanya 0,5 mikrogram per liter. Nah, kandungan silikon ini bisa kita dapatkan lewat buah apel, buah ceri, dan juga petai. Kemudian yang terakhir adalah interaksi mineral. Interaksi mineral sendiri terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama interaksi mineral dengan mineral, kemudian ada interaksi mineral dengan vitamin, dan yang terakhir ada interaksi mineral dengan serat. Interaksi mineral dengan mineral terjadi apabila P atau unsur dari fosfor yang berlebihan mengganggu absorpsi dari Ca atau kalsium. Kemudian magnesium yang berlebih menyebabkan defisiensi dari besi, dan defisiensi dari besi mempertinggi keracunan dari timbal. Maka akan terjadi interaksi mineral dengan mineral. Yang kedua adalah interaksi mineral dengan vitamin. Interaksi mineral dengan vitamin akan terjadi apabila vitamin C meningkatkan penyerapan Fe atau besi dan vitamin D meningkatkan penyerapan Ca atau kalsium. Dan yang terakhir ada interaksi mineral dengan serat yang terjadi apabila asam fitrat menghambat penyerapan Fe atau besi, kemudian konsumsi serat lebih dari 35 mikrogram per hari dan menghambat penyerapan kalsium, besi, magnesium dan juga zinc. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dan juga penyampaian. Saya sampaikan terima kasih. Om Santi 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 Om.